SAW biasanya kalau dikasih hadiah Nabi terima. Tapi tatkala hijrah, Nabi ingin beli onta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Salah satu dari tiga ide ini Allah abadikan. Ingin berhijrah, Nabi SAW melarang. Jangan dulu wahai Abu Bakar. La'alla suhbah, semoga engkau berhijrah bersamaku. Karena kata Nabi, aku belum diizinkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sudah berhijrah. Tinggal sedikit orang-orang yang tidak berhijrah, yang ada kepentingan sangat mendesak di kota Mekah. Bersama al-mustad'afin, orang-orang tidak mampu untuk berhijrah. Sampai semua orang berhijrah, tinggal sedikit orang. Di area tinggal Nabi SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian suatu hari, bahwasanya Nabi tidak tahu ilmu gaib. Ya. Siapa di rumah pun Nabi tidak tahu. Ternyata di rumah cuma siapa? Aisyah. Kemudian akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya saatnya untuk berhijrah. Dan Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor onta yang sudah dia kasih makan hampir 4 bulan untuk persiapan hijrah. Maka Nabi berkata, "Ya Rasulullah, ini 2 ekor onta, satu untukku, satu untukmu." Hadiah dari Abu Bakar. Kata Nabi SAW, "Illa bithaman." Saya tidak akan terima kecuali dengan bayar. Dan ini bukan kebiasaan Nabi SAW. Nabi SAW biasanya kalau dikasih hadiah Nabi terima. Tapi tatkala hijrah, Nabi ingin beli onta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi ingin beli onta Abu Bakar padahal Nabi biasanya menerima hadiah dari Abu Bakar? Kata Al-Iraqi, karena Nabi tahu hijrah adalah ibadah yang mulia, Nabi ingin berhijrah dengan duitnya sendiri. Nabi ingin berhijrah dengan hartanya sendiri. Makanya antum kalau tahu ada suatu kegiatan yang bermanfaat, yang pahalanya besar, uang antum keluarkan. Antum ingin umrah, uang sendiri, jangan tunggu umrah gratis. Antum haji sini, jangan tunggu haji gratis. Ya, kalau saya memang gratis tiap tahun. Jangan tunggu gratis, kalau duit sendiri, berusaha agar bisa berumrah dan berhaji dengan duit sendiri. Taib, maka Nabi pun akan berhijrah. Saya akan jelaskan tentang rencana Nabi, strategi Nabi dalam berhijrah. Sebagai dijelaskan oleh para ulama. Nabi rencananya di malam itu akan berada di rumah Nabi SAW bersama Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib akan tidur di tempat tidurnya Nabi. Berselimutkan dengan selimut Nabi SAW. Agar disangka itulah Nabi SAW. Kemudian nanti awal malam Nabi keluar dari rumah menuju rumahnya Abu Bakar. Setelah lewat tengah malam, maka Nabi akan keluar bersama Abu Bakar menuju ke Jabal Thawr. Dan Nabi menyewa seorang bernama Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan, seorang kafir, musyrik, tapi dia tahu jalan-jalan setapak menuju kota Madinah. Kemudian Nabi akan pergi ke Jabal Thawr. Jabal Thawr adalah jabal, di situ ada Gua Thawr, dan itu semakin jauh dari kota Madinah. Kalau kita ini kota Mekah, sebelah sana utara, maka Madinah itu di utara kota Mekah. Sementara Jabal Thawr di selatan kota Mekah. Kalau Nabi ingin berhijrah harusnya langsung ke utara, tapi Nabi justru menjauh dari Madinah, malah balik ke selatan. Malah sembunyi di Jabal Thawr. Tujuannya apa? Nabi ingin sembunyi 3 hari supaya menutup jejak Nabi, mengelabui orang-orang musyrikin sehingga mereka menyangka Nabi sudah lolos padahal Nabi belum berangkat. Itu rencana Nabi SAW. Semua dengan taktik dan strategi. Taib. Ini yang direncanakan oleh Nabi SAW. Maka bagaimana? Ya. Tatkala itu orang-orang musyrikin sudah gerah juga. Dan mereka melihat geliat hijrah luar biasa. Maka mereka pun bikin musyawarah, muktamar. Diikuti oleh Abu Jahal dan pembesar-besar Quraisy. Ya. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quran. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala orang-orang musyrikin mereka bermusyawarah dan mereka punya ide tentang Muhammad, ide mereka tidak keluar dari 3 ide kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk membelenggumu atau mengusirmu atau membunuhmu. 3 salah satu dari 3 ide ini Allah abadikan. Adapun perincian tentang bagaimana musyawarah mereka ini datang dalam hadis yang dhaif. Adapun mereka bermusyawarah, Al-Quran menyebutkan. Adapun ide-ide pokok mereka, Al-Quran menyebutkan 3 ide. Membelenggu, mengusir atau membunuh. Adapun perinciannya datang dalam hadis yang dhaif. Bagaimana kisahnya dalam hadis yang dhaif tersebut? Kisahnya
Iblis datang. Ini karena ini rapat yang sangat penting, iblis harus hadir ya. Maka iblis menjelma menjadi seorang syekh min Najd, Syekhun Najdi. Dia datang sebagai orang yang sangat tua, ingin ikut musyawarah bersama Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian akhirnya mereka berkumpul, maka mereka memaparkan, ini syekh dari Najdi ingin mendengar apa ide-ide mereka dan dia akan komentari. Maka ada yang mengatakan, wahai syekh, kami ingin membelenggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata iblis, enggak benar itu. Jangan cara seperti itu. Kalau kau belenggu dia percuma, tetap saja suaranya akan keluar dan dakwah akan semakin berkembang. Ide pertama dijatuhkan oleh iblis. Ide kedua, ya Syekh, kami ingin mengusir dia dari kota Mekah. Kata iblis, lebih berbahaya diusir dari kota Mekah. Dakwanya semakin apa? Menyebar. Ada ide Abu Jahal. Abu Jahal beride, bagaimana kalau kita bunuh dia? Yang lain enggak setuju. Bahaya kalau kita bunuh Muhammad. Dia punya kabilah besar, Bani Hashim. Ya, Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Kalau kita bunuh dia, dia akan balas dendam dan akan terjadi pertumpahan darah sesama saudara, sama-sama Quraisy. Kata Abu Jahal, bukan begitu caranya. Kita akan ambil dari setiap kabilah perwakilan, pemuda-pemuda yang kuat. Kita kumpulkan perwakilan dari suku ini, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Misalnya 20 suku kita kumpulkan, lalu mereka pemuda-pemuda ini membunuh Muhammad dengan satu tikaman. Sehingga darah Muhammad akan tersebar dalam banyak suku. Tatkala darahnya sudah tersebar di banyak suku, maka Bani Hashim tidak akan bisa balas dendam. Kata Abu Jahal, top. Kata iblis, top Abu Jahal. Sebagian ulama mengomentari, ini menunjukkan bahwasanya Abu Jahal sama dengan apa? Iblis. Sebagian ulama membantah, ini hadis dhaif. Jangan kita benarkan hadis ini. Abu Jahal tidak perlu iblis. Abu Jahal sendiri sudah cukup, tidak perlu persetujuan iblis. Karena Abu Jahal lebih hebat daripada iblis. Dulu Abu Jahal berguru kepada iblis, sekarang iblis berguru sama Abu Jahal. Baik, intinya ini sekedar penjelasan secara detail, namun sirah terkadang datang dan beliau yang sah, dhaif, namun disebut oleh para ulama sebagai penjelas, bukan sebagai yang menimbulkan hukum yang baru. Kemudian Nabi SAW, akhirnya mereka sepakat, kumpul orang Quraisy ingin membunuh Nabi. Datang anak muda dari berbagai macam kabilah menuju rumah Nabi. Nabi SAW harusnya keluar di awal malam sebelum datangnya orang Quraisy. Namun sebelum dia keluar ternyata datanglah orang-orang Quraisy mengintai mengelilingi rumah Nabi. Saat itulah Nabi SAW pun keluar. Disebut dalam riwayat yang dhaif juga, Nabi Muhammad SAW membaca surat Yasin sampai firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan penghalang dari depan mereka, dari belakang mereka. Kami menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini hadisnya juga dhaif. Tapi demikian disebut dalam sirah Nabi SAW. Maka Nabi pun keluar, mereka tidak lihat. Kemudian Nabi menuju ke rumah Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib tidur di situ. Dan ini adalah bagaimana kehebatan Ali radhiyallahu anhu, keberanian Ali radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa. Dia tidur di tempat tidur Nabi, berselimutkan selimut Nabi SAW. Bisa jadi sewaktu-waktu orang-orang Quraisy mendobrak rumah dan langsung menikam Ali bin Abi Thalib. Ali punya tugas. Pertama, untuk mengelabui orang-orang musyrikin tidur di tempat tidur Nabi SAW. Tugas yang kedua, dia harus mengembalikan titipan-titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Nabi SAW. Dan inilah perkara yang sangat menakjubkan, kontradiktif dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad adalah kadzdzab, Muhammad adalah majnun, Muhammad adalah pendusta, orang gila, Muhammad adalah penyihir, Muhammad adalah tersihir, Muhammad adalah pendusta. Namun di siang hari mereka kalau punya barang-barang mahal, mereka titipkan kepada Muhammad. Ini adalah hal yang sangat aneh. Nabi SAW setelah lewat malam, maka Nabi keluar bersama Abu Bakar lewat pintu belakang, bertemu dengan Abdullah bin Uraiqid. Nabi sengaja menyewa Abdullah bin Uraiqid. Kata sebagian ulama, dia ini musyrik, tapi dia amanah, dia jujur, dan dia tahu jalan setapak. Tidak ada orang lain lagi yang bisa tahu jalan setapak kecuali dia. Maka terpaksa Nabi menyewa dia. Nabi bayar. Ini boleh kalau kita bermuamalah dengan orang kafir selama dia amanah, tidak ada masalah. Dan agar orang tidak curiga dengan orang ini. Kenapa? Karena dia musyrik. Kemudian dia pun berjalan bersama Abdullah bin Uraiqid menuju ke Jabal Thawr. Kemudian ontanya dibawa pulang oleh Abdullah bin Uraiqid. 3 hari lagi dia ke situ bawa onta untuk
berhijrah.